Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Ika Rahmawati MPD, Guru SDN Duri Kepa 13 DKI Jakarta. Akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator saya yang mendampingi saya dalam pendidikan guru penggerak yaitu yang terhormat Bapak Heribertus Heri Istianto dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Mulyono SPD. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang yang saya ambil adalah murid tidak suka peraturan. Karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan ini, yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Dan yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur yang saya lakukan diantaranya yang pertama terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas bersama siswa. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuatnya sehingga siswa mampu menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Ini masa tindakan yang saya lakukan. Di antaranya yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin kepada beliau untuk mendiseminasikan bersama rekan-rekan guru di sekolah saya. Yang kedua, tindakan yang saya lakukan, saya mencoba mengumpulkan rekan-rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini masih tindakan yang ketiga, yaitu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Lalu yang keempat, saya mencoba terus memantau dan merefleksi serta mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan tentunya aksi nyata ini didukung oleh orang-orang yang mendukung yang dibutuhkan, yaitu yang pertama tentunya dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, dukungan yang dibutuhkan adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Serta yang ketiga, tentunya peran orang tua juga melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini Bapak Ibu, kegiatan diseminasi saya di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif modul 1.4 yang saya imbaskan ke rekan-rekan guru di SDN Duri Kepa 13. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Duri Kepa 13, Ibu Siti Dahlia SPD, yang dalam kesempatan ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang waktunya bersamaan. Kepada yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Siti Harijah SPD, Bapak dan Ibu guru serta karyawan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh rekan kita calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Ibu Hajah Ika Rahmawati MPD.
Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberi kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadimiyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara kita hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan kepada Kepala SD Negeri 13 sekaligus membuka kegiatan secara resmi yang dalam kesempatan ini akan diwakilkan oleh Ibu Siti Hadijah SPD. Yang keempat, pembahasan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Moroni Hasbi. Kelima, pemaparan materi budaya positif aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Hajah Ika Rahmawati MPD. Dan yang keenam adalah tanya jawab. Baiklah, kita lanjut ke acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Pungyana. Kepadanya dipersilakan. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, kita lanjut acara ketiga, yaitu sambutan Kepala SD Negeri Kepala 13 sekaligus membuka kegiatan secara resmi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Siti Hadijah SPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Tati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Duri Kepa 13 Pagi yang pada saat ini berhalangan karena ada kedinasan yang sama waktunya, jadi tidak bisa hadir. Dan saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Suhartati SPD, yang saya hormati Ibu Haja Ika SPD, nanti yang akan menyampaikan diseminasinya kepada kita semua. Bapak dan Ibu Guru, kita berkesempatan hari ini untuk mendengarkan penjelasan atau paparan yang akan nanti disampaikan oleh teman sejawat kita, yaitu Ibu Haja Ika Rahmawati SPD. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu Guru, kita harus menyimak dengan baik, dengan disiplin. Semoga apa yang nanti akan diberikan, ya, dipaparkan menjadi bekal kita ke depan. Semoga kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, termotivasi dengan baik dengan adanya kegiatan ini. Oleh karena itu, Ibu-ibu dan Bapak, kegiatan ini sangat baik sekali untuk diikuti. Jadi jangan ada yang ngobrol, diperhatikan dengan baik-baik. Oleh karena itu, kita buka acara ini, kegiatan ini, diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan. Oh, ini 1.4 budaya positif. Ya, harus tahu ya, 1.4 itu adalah budaya positif. Nanti nggak tahu 1.4 apa ya, jadi dijelaskan lagi. 1.4 ini di sini adalah yang akan dijelaskan adalah budaya positif. Semoga kita menjadi positif semua nanti ya. Ini akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Ya, tadi sudah saya sampaikan namanya. Oleh karena itu, untuk menghemat waktu dan mempercepat kegiatan ini sehingga kita cepat mendapat ilmunya, kita buka saja kegiatan pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka kegiatan hari ini. Untuk itu, kepada Ibu Haja Ika Rahmawati dipersilakan untuk menyampaikan diseminasinya. Kepada Ibu Haja Ika, dipersilakan. Jadi nggak ngerepotin. Baiklah para hadirin, sebelum kita mulai acara paparan materi budaya positif aksi nyata modul 1.4, dibuka dulu untuk pembacaan doa oleh Bapak Ustadz Nuroni Hasmi. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tudhhiruna biha min sayyi'at wa tarqana biha 'indaka 'ala darajat wa tubaghina biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'da mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayah kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut yang merupakan acara inti, yaitu pemaparan materi budaya positif aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Haja Ika Rahmawati MPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Bu Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Duri Kepa 13, Ibu Siti Dahlia SPD, yang kali ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Siti Hadijah SPD. Terima kasih sudah membuka kegiatan diseminasi saya ini secara resmi. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Ibu Suhartati SPD, rekan-rekan Dewan Guru dan karyawan SDN Duri Kepa 13, yang saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesempatan waktunya. Hingga pada kesempatan siang hari ini menjelang sore ini kita sama-sama bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan satu kegiatan. Bapak Ibu, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 memiliki tugas, yaitu melakukan sebuah aksi nyata di sekolah. Aksi nyata ini dilakukan dalam bentuk diseminasi atau pengimbasan materi yang sudah saya terima pada modul 1.4, yaitu budaya positif, yang hari ini akan saya imbaskan kepada rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan apa yang akan saya laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat untuk khususnya diri saya sendiri dan umumnya untuk teman-teman yang ada di SDN Duri Kepa 13, untuk kita sama-sama berkolaborasi, bersama-sama membangun komitmen untuk menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7 DKI Jakarta, yang hari ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Sholawat teriring salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau hingga yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini judul materi yang akan saya sampaikan adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya pelajari untuk diimbaskan kepada rekan-rekan saya yang ada di sekolah ini, yaitu SDN Duri Kepa 13. Saya sapa dulu Bapak Ibu dengan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi,
saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang kita cintai ini. Berikutnya, sebelum saya masuk ke pelaksanaan budaya positif itu sendiri, saya akan coba tayangkan lagu untuk penyemangat kita di siang hari ini. Pak Ardik, mohon maaf. Tadi. Ya, sambil menunggu pelaksanaan budaya positif, teman-teman. Lagu yang kedua. Sebenarnya kita sudah lakukan di sekolah kita. Di antaranya, ya, mari kita simak dulu lagu Mars Guru Penggerak sebagai gerakan kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi di tengah anak-anak kita. Kita simak dulu lagunya. Ini lagu Mars Guru Penggerak sebagai sebuah lagu yang memicu semangat kita sebagai seorang guru mengabdi pada negeri untuk membawa anak-anak didik kita menjadi insan-insan yang terbaik. Belum keluar di teksnya, Pak. Teksnya belajar bergerak berbagi untuk negeri, bergerak majukan pendidikan, guru penggerak mengapa padamu, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Ya, kita bisa bersama-sama nyanyi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, berbakti pada ibu pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Duri Kepa 13, Ibu Siti Dahlia SPD, yang kali ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Siti Hadijah SPD. Terima kasih sudah membuka kegiatan diseminasi saya ini secara resmi. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Ibu Suhartati SPD, rekan-rekan Dewan Guru dan karyawan SDN Duri Kepa 13, yang saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesempatan waktunya. Hingga pada kesempatan siang hari ini menjelang sore ini kita sama-sama bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan satu kegiatan. Bapak Ibu, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 memiliki tugas, yaitu melakukan sebuah aksi nyata di sekolah. Aksi nyata ini dilakukan dalam bentuk diseminasi atau pengimbasan materi yang sudah saya terima pada modul 1.4, yaitu budaya positif, yang hari ini akan saya imbaskan kepada rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan apa yang akan saya laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat untuk khususnya diri saya sendiri dan umumnya untuk teman-teman yang ada di SDN Duri Kepa 13, untuk kita sama-sama berkolaborasi, bersama-sama membangun komitmen untuk menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7 DKI Jakarta, yang hari ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Sholawat teriring salam tak lupa marilah kita sampaikan
kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau hingga yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini judul materi yang akan saya sampaikan adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya pelajari untuk diimbaskan kepada rekan-rekan saya yang ada di sekolah ini, yaitu SDN Duri Kepa 13. Saya sapa dulu Bapak Ibu dengan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang kita cintai ini. Berikutnya, sebelum saya masuk ke pelaksanaan budaya positif itu sendiri, saya akan coba tayangkan lagu untuk penyemangat kita di siang hari ini. Pak Ardik, mohon maaf. Tadi ya, sambil menunggu pelaksanaan budaya positif teman-teman, lagu yang kedua sebenarnya kita sudah lakukan di sekolah kita. Di antaranya, ya, mari kita simak dulu lagu Mars Guru Penggerak sebagai gerakan kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi di tengah anak-anak kita. Kita simak dulu lagunya. Ini lagu Mars Guru Penggerak sebagai sebuah lagu yang memicu semangat kita sebagai seorang guru mengabdi pada negeri untuk membawa anak-anak didik kita menjadi insan-insan yang terbaik. Belum keluar di teksnya Pak. Teksnya itu. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak mengapa padamu, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Ya, kita bisa bersama-sama nyanyi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Kan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi, demi bakti pada ibu pertiwi. Nah, itu lagu Mars Guru Penggerak Bapak Ibu, yang terus saya mewakili SDN Duri Kepa 13 menjadi calon ini, belum menjadi guru penggerak. Untuk menjadi calon ini butuh proses yang tidak pendek Bapak Ibu, cukup panjang. 6 bulan ke depan saya harus selesaikan tugas menjadi guru penggerak. Kalau sudah menyelesaikan 4 modul yang harus kami selesaikan,
Dan di periode sebelumnya saya sudah menyelesaikan satu modul, yaitu modul 1.1 yang di dalamnya ada 4 materi Bapak Ibu yang harus saya pahami, harus saya geluti, dan harus saya imbaskan kepada anak-anak didik kita dan kepada teman-teman sejawat di SDN Duri Kepa 13 ini. Apa saja budaya materi di modul 1.1 itu diantaranya ada filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana seorang pendidik menurut Ki Hajar Dewantara, dia adalah seorang pamong yang betul-betul menuntun anak seperti layaknya kita mengajari anak naik sepeda. Jatuh, bangun, lalu kita ikuti kodrat zaman dan kodrat alamnya Bapak Ibu. Kalau anak kelas 1, bagaimana dia menikmati pembelajaran di kelas 1 dengan penuh menyenangkan. Kalau anak kelas 5, kelas 6, kelas 4, kelas yang lebih tinggi, bagaimana kita menciptakan satu kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak kita agar belajarnya itu terpenuhi kebutuhannya. Nah, ini filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa anak tumbuh dan kembang menurut kodrat zaman dan kodrat alamnya. Lalu materi yang kedua yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Saya pelajari. Kemudian yang ketiga ada visi guru penggerak. Visi saya sebagai guru penggerak di sini nanti apa yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya sudah mencoba di sini membudayakan sosialisasi budaya 7S Bapak Ibu. Seperti gambar yang sudah saya tayangkan. Saya masuk di kelas-kelas yang memang belum semua kelas saya masuki. Saya sudah masuk kelas Bu Orli, ya Bu Orli, untuk budaya 7S, kelas Bu Tari, kelas Bu Umyana, kemudian kelasnya Bu Erni dan sebagainya. Kemarin terakhir saya kelas Bu Asmari, kelas 3B. Ya, Bu Asmari ya. Saya sudah melakukan sosialisasi budaya 7S karena ini adalah satu budaya positif yang sudah kita jalankan di sekolah kita. Ini perlu kita teruskan Bapak Ibu. 7S ini bukan hanya slogan. 7S ini bukan sekedar senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini bukan sekedar slogan, tapi kita harapkan anak-anak kita itu senyum ketika ke sekolah. Dia berjalan memasuki gerbang sekolah dengan penuh riang gembira, dengan senyum. Menyapa Bapak Ibu gurunya dengan senyum. Tidak ada rasa relung di hati sedih. Sapa, selalu menyapa anak. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, gitu ya. Menyapa, lalu memberi salam. Demikian juga tadi dengan menggunakan salam, selamat pagi, selamat siang. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun yang anak-anak kita ini masih harus kita teruskan budayanya. Supaya makin hari, makin berkembang anak ini betul-betul tercipta budaya positif sopan santunnya dengan baik Bapak Ibu. Karena kita ketahui bersama bahwa anak-anak kita terkadang suka menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Ya, berbicara dengan guru terkadang duduk saja di atas meja gitu. Dan hal yang kecil ini, hal yang kecil bisa menelurkan hal yang besar apabila kita imbaskan setiap hari dengan pembiasaan-pembiasaan positif hingga muncul budaya positif di sekolah kita yang sudah ada ini kita teruskan. Lalu bagaimana anak mencipta kreativitas, dia menggambar, dia mencipta sebuah karya, lalu kita pajang di mading-mading gitu ya. Nah, saya juga coba sudah lakukan bersama Bu Yada, Pak Ian kemarin dengan Bu Tati, mencoba mengumpulkan anak-anak untuk bisa juga mengimbaskan kemampuan mereka untuk menjadi anak-anak, menjadi duta-duta literasi. Nah, ini baru program-program gebrakan-gebrakan yang saya coba lakukan Bapak Ibu, karena memang aksi nyata yang diminta itu betul-betul dilakukan, bukan sekedar di atas kertas ditulis, tapi betul-betul dilaksanakan dengan penerapan di sekolah kita sendiri. Saya mohon dukungan dari para teman-teman hebat di sini, Bapak Ibu guru, kita berkolaborasi. Ayo sama-sama kita bangun kebersamaan kita ya Bapak Ibu ya, untuk menjadikan anak-anak kita ini menjadi lebih kreatif, lebih mandiri dan lebih dan seterusnya. Untuk budaya salam ini kita sudah lakukan setiap hari. Piket kita menyambut anak di depan pintu gerbang sekolah. Lalu kita lakukan juga kegiatan pembiasaan sholat berjamaah. Saya selalu lakukan sholat berjamaah bersama anak-anak. Tujuannya tidak lain ingin mendekati anak. Ayo nak sholat, ayo nak sholat.
supaya mereka ayo ketika waktu azan berkumandang kita sholat bareng-bareng. Itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya ini juga budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Kita sudah melakukan sebuah prestasi-prestasi ini diukir, sudah mendapat piala kejuaraan lomba paskibra. Kemudian kita lakukan lomba-lomba seperti lomba pidato, lomba puisi kemarin pada saat kegiatan Maulid Nabi. Kemudian ini tujuannya tidak lain adalah membudayakan anak berani tampil di depan orang lain, berani berbicara, berani berkata-kata, berani bereksplorasi. Ketika dia pintar di baris berbaris, dia eksplor kemampuan dia untuk baris berbaris. Ketika dia mampu di bidang hadroh, kemampuan seni dalam agama Islam itu, kemampuan memainkan alat musik ritmis untuk hadroh. Nah ini juga silakan kembangkan anak kita. Jadi kita sebagai guru mendorong, menuntun seperti layaknya Ki Hajar Dewantara dengan tuturi handayaninya. Sung tulodo ya, memberi teladan di depan. Tuturi handayani memberi dorongan kepada anak-anak didik kita supaya anak-anak didik kita termotivasi. Bapak Ibu tidak datang dari sekolah, dari rumah berangkat sampai di sekolah taruh tas, duduk, ikuti penjelasan guru nulis di papan aja. Model zaman dulu itu sudah tertinggal. Ayo kita inovasi, kita bergerak bersama untuk menginovasikan pembelajaran yang kita lakukan lebih maju lagi Bapak Ibu. Karena anak sekarang kodrat zamannya sudah kodrat zaman digital. Kalau digital ini kita tidak majukan, konsumsi digitalnya kita lakukan secara positif. Ayo kita dorong digital ini, HP yang dimiliki anak-anak itu kita arahkan. Kita arahkan anak-anak. Saya suka memberi seperti layaknya kita belajar online ya Bapak Ibu. Saya masih terapkan. Tolong kamu simak materi misalnya volume bangun ruang. Silakan disimak di rumah. Besok di kelas kamu diskusikan bersama ibu. Nah itu salah satu cara kita memanfaatkan kondisi kodrat zaman anak-anak kita di era digital Bapak Ibu. Nah ini salah satunya, kita sudah budaya-budaya positif di sekolah kita sudah cukup banyak alhamdulillah. Tinggal kita kembangkan terus. Jangan sampai kita bosan, jangan sampai kita jemu. Kita terus lakukan ini tanpa henti Bapak Ibu. Karena jalannya waktu, anak kelas 1 naik kelas 2, muncul kelas 1 lagi. Nah kelas 1 kita bina lagi dari dasar kelas 1. Ayo tulisannya biar bagus. Ayo dalam hal membaca Al-Quran, kalau agama dia sudah bisa mengeja abatasa. Kelas 2-nya udah bisa baca Al-Quran dengan 1 kalimat. Kelas 3-nya sudah bisa membaca Al-Quran dengan 1 Quran, 1 surat. Ini kan satu proses yang tidak pendek. Nah Bapak Ibu, kita coba menggali potensi anak-anak kita ini supaya kita ke depan menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Itu harapan saya. Berikutnya, masuk ke modul budaya positif itu sendiri yang saya sudah pelajari Bapak Ibu. Ini konsep utama modul budaya positif di modul 1.4. Ada 7 hal yang sudah saya pelajari. Di antaranya yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif yang hari ini kita bicarakan. Yang ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Yang keenam tentang keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah restitusi, segitiga restitusi. Nah inilah 7 materi yang harus saya pelajari dan harus saya imbaskan kepada teman-teman sejawat saya, rekan-rekan guru hebat di SDN Duri Kepa 13 ini. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya bukan orang yang paling tahu Bapak Ibu, mohon maaf. Saya di sini hanya sekedar sharing, berbagi pengalaman, kita diskusi bersama. Berbagi pengalaman, berdiskusi bersama, bergerak bersama untuk menjadikan sekolah dasar SDN Duri Kepa 13 itu menjadi sekolah yang lebih maju dan kompetitif lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke yang pertama dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, di sini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru
dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, karena kurikulum Merdeka menggaungkan ini sebagai satu hal yang tidak boleh tidak harus kita kedepankan. Apa saja sih profil pelajar Pancasila? Jangan sampai kita sebagai guru tidak tahu profil pelajar Pancasila itu ada berapa, Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama beriman, yang ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman berarti kita diharapkan mampu membawa anak-anak kita menuju anak-anak yang imannya kuat, akhlaknya baik, dan dia juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dari kementerian merilis kurikulum Merdeka untuk mengedepankan profil pelajar Pancasila ini. Yang kedua, ini kebinekaan global. Kebinekaan, kita tahu bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita diharapkan mampu menjembatani anak-anak didik kita bahwa Indonesia ini terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Maka dari itu kita kedepankan ini budaya kebinekaan global ini yang akan nanti kita implementasikan dalam P5. Dalam P5 kurikulum Merdeka yang akan kita gagas, kita laksanakan di tanggal 16 Februari yang akan datang. Bapak Ibu harus tahu bahwa P5 yang ada di SDN Duripa 13 ini sebagai proyek profil pelajar Pancasila. P5 itu adalah proyek profil pelajar Pancasila. Saya juga akan sampaikan di sini bahwa mengapa proyek itu dilaksanakan? Karena memang menganut satu hal bahwa kurikulum Merdeka itu menuntut anak-anak untuk bisa bergotong royong, bisa kreatif, bisa bernalar kritis, dan bisa mandiri. Maka dari itu pembelajaran secara proyek harus dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Di semester ganjil 1 kali, semester genap 1 kali. Itu idealnya. Tapi tergantung dari sekolah itu sendiri. Di Duri Kepa 13 kita akan mencoba mengimplementasikan P5 ini pada tanggal 16 Februari, dan nanti ada pelaksanaan mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ketua P5 ya, Ketua Pelaksana kegiatan P5 Ibu Sri Lestari setelah acara diseminasi saya pada hari ini. Jadi sekali lagi, profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. 1 apa Pak Ian? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, bagus. Yang kedua, Bu Yada, apa Bu Yada? Berkebinekaan global. Yang ketiga Bu Lestari, Bu Sri. Mandiri. Bu Erni? Kreatif. Kemudian terakhir Bu Dian? Bernalar kritis dan bergotong royong. Ya, alhamdulillah. Kita sekarang tahu ya bahwa profil pelajar Pancasila kita ada 6. Jangan sampai nih guru-guru DK13 tidak tahu yang namanya profil pelajar Pancasila. Walaupun kita di kelas 2 ngajarnya, kelas 3 ngajarnya, kelas 5 dan 6 yang belum memakai kurikulum Merdeka, tetapi kita harus terimbas dengan kurikulum tersebut. Jadi profil pelajar Pancasila ini harus sudah kita gaungkan dari sekarang. Lanjut, berikutnya materi yang kedua yang saya dapati yaitu tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak kita? Apa sih disiplin itu? Tertib, Bu Sisi, bagus. Selain tertib, apalagi sih? Kalau konsep disiplin itu yang melekat di otak kita, di pikiran kita pasti aturan, kata Bu Orly. Tertib, aturan. Nah, sekarang kita lihat pengertian disiplin positif itu dalam budaya kita. Makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan nih Bapak Ibu. Jadi anak-anak disuruh disiplin, tapi anak-anaknya merasa tertekan gitu. Seolah-olah ketidakpatuhan ini dianggap tidak disiplin. Nah, ini yang akan kita bangun bersama-sama. Lalu yang kedua, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak kita yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu nilai-nilai yang berlaku pada komunitas masyarakat umumnya. Ya, anak harus jujur, anak harus sopan, anak harus berkata-kata yang halus, gitu kan ya. Itu kebajikan universal namanya, nilai-nilai kebajikan universal. Dan memiliki motivasi tentunya dalam diri, intrinsik, bukan motivasi dari luar. Contohnya, kalau saya dikasih kue atau dikasih hadiah, saya baru tertib. Nggak begitu. Itu namanya ekstrinsik. Ini yang akan kita gali pada materi ini. Terus yang ketiga, di sini berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara, Bapak Ibu. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melaksanakan sesuatu itu tanpa sogokan. Tanpa sogokan, tanpa iming-iming, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Nah, ini yang dikatakan disiplin positif. Bagaimana kita menjadikan anak-anak kita menjadi seorang anak yang patuh tetapi tidak dengan hukuman. Hai anak-anak, ayo cepat masuk misalnya. Duduk yang tenang. Kadang-kadang kita melakukan satu itu, kalau tidak, dia tidak mengerjakan PR, kita hukum. Dia tidak membawa topi, kita hukum. Dia tidak membawa alat-alat tugas misalnya di kelas dengan mata pelajaran tertentu, pasti dihukum. Apakah suruh berdiri, apakah disuruh mengerjakan PR sebanyak berapa kali gitu ya Bu, Bapak ya. Nah, inilah yang dikatakan paradigma kita harus kita ubah dari pola lama menjadi pola baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru yang tadi di nomor 1 itu juga kita diharapkan nih menurut teori ya Bapak Ibu ya, tapi pelaksanaannya mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Menurut teori bahwa seorang pendidik itu ketika dia mengajarkan anak-anaknya, dia akan menyamaratakan anak-anaknya. Soalnya sama, metode mengajarnya sama, kemudian alat bantu medianya sama. Padahal yang namanya diferensiasi anak sesuai dengan kebutuhannya. Kita disuruh memetakan nih Bapak Ibu, siapa anak yang kinestetisnya bagus, siapa yang auditif, audio visualnya bagus, audionya, dengarnya cakep gitu ya. Ada yang visual kalau dia lihat baru dia konsen. Ada anak yang kalau dia dengar baru dia konsen. Ada anak yang lincah banget, pokoknya dia bergerak terus. Nah, itu kinestesisnya bagus. Nah, itu menurut ilmu pembelajaran berdiferensiasi, kita disuruh memetakan anak-anak kita sesuai kebutuhan belajarnya. Jadi kita tidak boleh mengajar sama rata konsepnya ini. Nah, ini yang berat, yang tertantang oleh kita bersama, bahwa pembelajaran seperti ini sedikit demi sedikit, ya minimal anak yang kadang-kadang kurang benar ya, yang sangat kurang sekali itu baru kita bedakan gitu kan ya. Belum kita kelompok-kelompokkan, baru kita sekedar secara individu. Ya tidak Bapak Ibu, kita melihat baru sekedar individu. Nah, ini mungkin sebuah batu loncatan yang bagus. Sudah individu dikuasai, baru secara kelompok. Berikutnya, dari disiplin positif itu mengapa anak-anak terkadang tidak patuh, anak-anak itu suka tidak disiplin. Ini berdasarkan kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui di Bapak Ibu, bahwa kebutuhan dasar itu ternyata manusia memiliki kebutuhan dasar yang tidak boleh tidak harus ada gitu pada diri kita masing-masing. Nah, ini yang terkadang kita suka lupa dengan hal tersebut. Pertama, kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup di sini ya harus ada sandang, kita butuh makan, pangan, pakaian ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungannya. Banyak anak-anak didik kita di SDN Duri Kepa 13 yang terkadang dari korban broken home, dari tidak adanya keserasian orang tua satu pisah, orang tua tinggal sama neneknya gitu. Banyak sekali kasus-kasus di sekolah kita ya Bapak Ibu. Ya tidak? Iya betul. Nah, inilah, jadi terkadang anak itu suka mengaktualisasikan dirinya di sekolah. Seperti kelas Bu Sisi itu, ada anak satu yang tidak bisa diam. Contohnya siapa?
Alif, Gilang, ini lagi-lagi Alif, lagi-lagi Gilang. Kalau di kelas Bu Dewi ada lagi-lagi tidak masuk. Di kelas saya ada Fahri yang lagi-lagi nangis lagi ketika harus sekolah. Nah inilah yang disebut kebutuhan dasar yang anak ini merasa mungkin di rumah tidak dapat kasih sayang, mungkin tidak diterima oleh lingkungannya. Maka dia diaktualisasikan di sekolah. Dia minta gurunya cari perhatian tuh, caper sama gurunya gitu. Jadi guru harus jadi konsentrasi sama dia saja. Itu anak ini yang namanya kebutuhan hidup ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan di sini terkadang anak-anak juga ada yang egonya tinggi. Pokoknya gue yang paling bisa, gue yang paling hebat, saya yang paling berkuasa di sini. Ada anak yang punya tipe dia memiliki kebutuhan hidup untuk menguasai, penguasaan. Yang keempat berikutnya kebutuhan untuk bebas Bapak Ibu, bebas merdeka. Seperti kurikulum kita, kurikulum merdeka. Jadi merdeka aja dia, mau bebas ngapain aja. Selagi saya bisa mengikuti pelajaran itu, dia bebas-bebas saja. Tapi bebasnya dalam hal terkontrol tentunya. Nah ini kebebasan yang mungkin di rumah dikungkung oleh orang tuanya. Tidak bebas, tidak boleh kemana-mana, harus di kamar aja misalnya begitu. Nah, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan rasa kesenangan. Tentunya semua anak didik apalagi SD. Semua anak didik SD itu butuh senang. Karena jiwa mereka jiwa bermain. Menurut teori dari Ki Hajar Dewantara, mereka adalah anak yang senang dengan sebuah permainan. Mereka senang dengan nyanyian. Mereka senang dengan sebuah hal-hal yang mengejutkan di kelas. Jadi ayo bikin ice breaking, ayo bikin lagu, ayo bikin sesuatu yang membuat mereka senang Bapak Ibu. Maka dari itu insya Allah pembelajaran yang akan kita berikan masuk ke otak mereka. Karena mereka jalaninnya dengan enak, dengan enjoy dan dengan senang. Begitu. Berikutnya ke pemaparan materi yang keempat, yang pemahaman saya dengan materi dari modul 1.4 budaya positif ini. Saya mempelajari motivasi perilaku manusia. Dari kebutuhan dasar yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya Bapak Ibu, muncullah motivasi dalam diri anak-anak tersebut. Nah inilah yang akan kita tekankan. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Berkata motivasi. Motivasi kamu ke sekolah apa? Ingin dapat ilmu, kata anak-anak. Motivasi ke sekolah kamu ingin apa? Ingin ketemu teman, ingin ketemu bapak ibu guru. Nah, itu motivasi. Sementara definisi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar. Secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini motivasi Bapak Ibu. Bapak Ibu duduk di sini, tentunya motivasinya ingin mendengarkan diseminasi dari Bu Ika gitu. Mudah-mudahan ya. Timbul rasa motivasi dalam diri saya bukan sekedar duduk di sini, tapi saya ingin dapat ilmu pengimbasan dari budaya positif yang sudah didapat oleh rekan saya. Kebetulan saya di sini sebagai posisi yang di depan. Insya Allah di kemudian hari Bapak Ibu gantian. Yang muda-muda ini ayo kita bergerak bersama. Menjadi calon-calon guru penggerak di era-era yang akan datang. Insya Allah Bapak Ibu, amin. Bapak Ibu, untuk motivasi, biasanya itu motivasi itu dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Lalu kalau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, biasanya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Gitu. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Motivasi yang datang dari luar karena takut dihukum Bapak Ibu. Jadi bukan kesadaran diri sendiri untuk berbuat yang baik. Nah ini yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, maka dia berbuat apa yang disuruh oleh gurunya. Supaya saya tidak dihukum, supaya saya tidak disetrap, supaya saya tidak lari di lapangan 10 kali, misalnya begitu, itu kan hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, motivasi ini juga muncul, anak-anak itu apabila mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, contohnya nih, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Imbalan itu bisa reward ya, bisa hadiah, bisa
uang. Pak Roni tuh suka ngasih anak-anak jajan misalnya, ngasih makanan kecil ya. Dia panggil tuh anak-anak supaya, nah itu masuknya dari motivasi ekstrinsik, dekat-dekat sama guru, tapi karena ingin gurunya ngasih sesuatu. Nah ini tidak baik. Kalau dia sifatnya sopan kepada guru, hikmat kepada guru, tapi ada embel-embelnya, ada iming-imingnya, saya mau dikasih sesuatu sama guru itu, gitu. Nah ini tidak baik. Inilah yang disebut juga motivasi ekstrinsik. Nah satu lagi ini, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Ini yang ketiga, Bapak Ibu, yang harus kita teruskan kepada anak-anak didik kita. Jadilah anak-anak murid yang melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi yang dalam diri anak tersebut, datangnya dari dalam, bukan dari luar. Tidak karena imbalan, bukan karena hukuman yang berat, bukan karena hadiah, gitu ya. Jadi munculnya kesadaran dari diri sendiri. Oh, ada Bu Tati sudah datang, berarti saya harus duduk tenang, saya ikuti apa yang disampaikan Bu Tati dengan baik. Itu kalau anak yang sudah punya motivasi intrinsik. Bapak Ibu bisa memetakan berapa anak yang sudah ada motivasi intrinsiknya dalam dirinya di kelas Bapak Ibu. Pastikan masih sedikit ya. Tentunya belum semua dari 30 anak saya nih di kelas 6A, belum semua anak yang bisa motivasi dalam dirinya itu terbangun. Nah inilah tugas berat kita bersama-sama untuk membangun anak-anak didik kita supaya muncul motivasi dalam diri dia masing-masing untuk melakukan sesuatu, bukan karena hukuman, bukan karena hadiah atau imbalan dan lain-lainnya secara ekstrinsik. Itu Bapak Ibu. Berikutnya, di sini saya kasih judul konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada yang dari hukuman, ada yang dari penghargaan. Kita lihat, hukuman itu biasanya Bapak Ibu menyakitkan, tidak enak. Kalau kita dihukum, dulu masih kecil kita dihukum enak gak? Tidak enak tentunya. Hukuman itu juga membuat kita tidak nyaman. Tidak nyaman, merasa terkekang, murid jadi takut. Guru yang galak, dia langsung, diam kamu, diam dia. Kalau power Bu Oka nih hebat. Power Bu Oka hebat karena dengan suara modalnya dia bisa mendiamkan anak dengan cepat gitu. Nah ini kekuatan Bu Oka pada suara ditingkatkan Bu Oka untuk menjadikan anak-anak termotivasi dalam diri dia, untuk menjadi anak-anak termotivasi secara intrinsik. Karena saya menyadari kekuatan suara saya tidak seperti suara Bu Oka gitu. Nah artinya apa yang ada pada saya sebagai guru memiliki kekuatan masing-masing. Itu yang harus kita tonjolkan Bapak Ibu, supaya ke depan anak-anak didik kita bukan disiplinnya karena takut pada gurunya, insya Allah dari hal-hal baik yang datang dari diri mereka masing-masing. Hukuman juga membuat sifatnya memaksa anak untuk manut, ikut, turut, ya kan? Nah ini yang kita tidak sadari, ternyata kita ini semua menjadi seorang yang penghukum. Saya sendiri juga sering begitu. Nah inilah yang harus kita koreksi bersama-sama. Nah terkadang dari hukuman ini murid menyembunyikan kesalahan. Seperti kemarin kasus Bu Tati, anaknya divideokan di kamar mandi. Ketika si Cilo ditanya, diinterogasi oleh Bu Tati dengan saya, lalu Cilo berbohong ya Bu Tati ya. Cilo berbohong, menyembunyikan kesalahan dia. Tujuannya supaya dia tidak dapat hukuman. Kembalinya itu Bapak Ibu. Nah inilah yang tidak baik dari hukuman. Murid menjadi rendah diri, terkadang malu. Dihukum dia jadi malu, jadi takut, jadi merasa nervous ya. Nah, kecuali murid yang terkadang memang sudah gaya karakternya memang dia kepala batu gitu ya, sudah dikasih tahu masih seperti itu saja. Tetapi ada triknya Bapak Ibu di slide saya nanti yang terakhir. Lanjut, kalau penghargaan nih, apa bedanya hukuman dengan penghargaan? Kalau kita memberikan penghargaan, ternyata penghargaan itu juga bukan sesuatu yang efektif untuk menjadikan anak-anak didik kita disiplin. Pertama, penghargaan itu tidak efektif dalam hal karena anak-anak yang dihargai kelihatannya kok itu-itu aja di kelas kita misalnya. Yang menonjol dia lagi, ya kan? Nah ini muncul jadinya rasa iri, sifat iri. Nah dari sifat iri ini merusak hubungan komunitas di sosialisasi di kelas itu.
Ya paling yang juara dia lagi. Ya yang pasti yang ditunjuk bu guru dia lagi. Nah ini yang membuat kita tidak boleh perdiferensiasi anak. Dikatakan kurikulum merdeka anak semuanya mempunyai bakat minat yang sama yang harus kita kembangkan. Gak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang merasa dirinya paling pintar gitu. Anak yang mempunyai kecepatan belajar lebih tinggi, dia harus mengimbaskan ke temannya. Tutor sebaya terjadi di sini. Nah ini Bapak Ibu. Lalu penghargaan itu juga mematikan kreativitas. Terkadang anak yang sudah diberi penghargaan karena dengan hasil saya segini saja saya sudah dapat hadiah, saya sudah dapat reward dari guru saya. Berarti udah cukup. Berarti dia tidak akan memunculkan kreativitas kembali untuk menambah kreativitas dia. Nah ini Bapak Ibu dari ketidakefektifan penghargaan. Lalu yang berikutnya menghukum dengan sistem ranking. Ini sudah tidak terjadi lagi di rapot kita ya. Karena ranking itu juga sesuatu hal yang membuat sebuah penghargaan tetapi tidak efektif. Karena akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara teman-teman satu kelasnya. Anak yang merasa kalau ada anak 30 orang dalam satu kelas, anak itu dicap ranking 30, ini orang tua terpuruk, merasa gagal mendidik anak. Terus anak merasa minder karena dia terletak di pojokan paling sudut bawah ke 30, itu akan membuat sedih dia berkepanjangan. Maka ranking tolonglah kita coba tidak usah lakukan lagi, hanya sekedar memetakan anak yang lebih unggul siapa, tetapi tidak didasarkan pada ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, maksudnya di sini anak itu haknya merasa terampas ya, dirampas oleh orang lain. Jadi dirinya itu merasa tidak dihargai oleh orang lain apabila berupa penghargaan. Nah, inilah konsep disiplin yang dikatakan gagal, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan konsep disiplin yang dikatakan sukses? Konsep disiplin yang dikatakan sukses apabila di sini konsekuensinya masih dikatakan kalau ada kita melakukan sesuatu, misalnya menumpahkan air minum temannya ditaruh di meja, kemudian ditumpahkan air minumnya tidak sengaja. Konsekuensinya apa anak-anak itu? Tentunya harus membersihkan, mengeringkan supaya lantainya tidak basah. Ini kan konsekuensi dari hasil perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah ini biasanya itu hanya jangka pendek, Bapak Ibu. Konsekuensi juga hanya jangka pendek, hanya saat itu aja dia sadar. Tapi esok harinya tidak terbentuk kesadaran dalam diri dia. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita harus memantau terus anak itu sifatnya apakah sudah bisa berubah atau tidak gitu ya. Lalu murid menghormati sekedar hanya aturan-aturan, peraturan saja yang diikuti. Sementara kebajikan-kebajikan universal, nilai-nilai universal yang sudah diketahui bersama masih disampingkan, begitu ya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Terkadang anak yang punya konsekuensi, dia tidak dikasih waktu untuk merenungi kesalahan dia. Kenapa sih kamu menumpahkan air minum teman kamu? Kita tidak ajak dia bicara dulu, langsung siapa nih yang numpahin? Ayo cepat bersihkan. Biasanya kita begitu. Ya tidak Bapak Ibu? Ya kan? Kita langsung ambil jalan cepat saja disuruh membersihkan. Nah inilah yang disebut konsekuensi. Nah konsep disiplin dengan identitas sukses dapat dilakukan dengan istilah restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi nanti di slide berikutnya. Kalau restitusi, murid merasa bertanggung jawab untuk perilakunya. Oh saya bu yang numpahin airnya, berarti saya yang harus membersihkan. Dia sadar kalau dia salah. Ini yang bagus dari restitusi. Kemudian fokus pada pemecahan masalahnya itu jangka panjang, berlanjut jangka panjang, tidak pendek, ya, tidak singkat. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Di sini diri dia hormati karena dia pembuat kesalahan, dia merasa diri dia salah, dia harus hormati diri dia dan dia juga harus menghormati orang lain apabila orang lain itu juga mau meminta maaf kepada dirinya gitu. Lalu ada teori kontrol, yaitu dirinya sebagai pemegang kontrol Bapak Ibu. Karena dirinya sebagai pemegang kontrol, anak itu bisa mengontrol dirinya dengan akurat. Oh bahwa saya salah, saya sudah melakukan sebuah hal yang harusnya tidak boleh terjadi. Nah ini munculkan intrinsik kembali motivasi dalam diri anak tersebut. Dan tentunya yang terakhir diharapkan murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya.
Nah, ini restitusi Bapak Ibu. Berikutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini Bapak Ibu yang saya pelajari di modul 1.4. Bapak Ibu nanti mencoba untuk melaksanakan restitusi kepada anak-anak didik di kelas Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita ketahui dulu pengertian restitusi. Coba Bu Erni, apa itu restitusi? Tolong dibaca. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, intinya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali diterima pada kelompok mereka dengan lebih kuat. Lalu ciri-ciri restitusi. Ciri yang pertama, tolong Bu Tati baca, apa ciri yang pertama? Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi anak itu kalau menumpahkan air atau dia saat upacara tidak membawa topi atau dasi, sifatnya di sini bukan menebus kesalahan dia. Kenapa kamu tidak bawa topi? Kamu berdiri ya di situ 1 jam, tidak begitu. Tapi belajar dari kesalahan dia. Mengapa kamu tidak membawa topi? Apa alasan kamu sampai kamu tidak membawa topi? Kita ajak bicara dulu. Nanti ada prosesnya. Yang kedua, silakan Bu Umi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dari restitusi akan terbangun hubungan komunikatif antara guru dengan anak, antara anak dengan anak, antara guru dengan partner kerja lainnya, antara anak kelas 1 dengan kelas 1 yang lainnya, misalnya begitu ya. Terjadi hubungan yang harmonis, tidak terjadi marah-marahan atau gontok-gontokan. Yang ketiga, Pak Fikri, ayo, apa yang ketiga? Restitusi bukan sebuah tawaran. Sebuah tawaran maksudnya, maaf. Restitusi itu tawaran, bukan memaksa Bapak Ibu. Nah ini. Yang keempat, Bu Dewi. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, menuntun anak didik kita untuk melihat ke dalam diri dia. Kenapa sih nak, kamu kok tidak membawa topi? Kamu kok tidak membawa dasi? Sedangkan hari ini kan hari Senin. Kamu sudah tahu kan kalau hari Senin itu harus seperti apa. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita bangun di kurikulum Merdeka ini. Anak kita ajak bicara. Jadi kalau saat ini Bu Siti Hadijah hanya mengumpulkan ya Bu, kita hanya mengumpulkan anak-anak yang tidak membawa atribut lengkap berdiri di depan. Hanya sekedar begitu. Nah itu hanya sekedar memunculkan anak tidak patuh dengan sebuah aturan, tetapi tidak datang dari diri dia. Dia belum mengakui kesalahan dia, baru sekedar tercatat saja. Nah ini. Lalu yang berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasarnya apa sih anak ini? Oh ternyata anak itu pengen seneng. Jadi kebutuhan dasarnya adalah kesenangan yang tadi sudah kita pelajari di awal ya. Ada tidak paksaan gitu. Tidak juga dia sifatnya, ada juga kebutuhan dasar dia. Apakah dia ingin menjadi orang yang egois, ingin menjadi orang penguasa? Nah bisa jadi seperti itu, seperti Alif itu, dia menjadi penguasa. Nah ini sekarang terjawab nih Bu Sisi, karena yang tadi itu kebutuhan dasar Alif adalah seorang penguasa gitu. Jadi dia ingin berkuasa di kelas itu. Nah inilah yang harus kita cari titik temunya dengan cara restitusi, begitu. Lalu yang ke berapa ini selanjutnya, fokus pada karakter Bapak Ibu, pembentukan karakter, nilai-nilai yang ada dalam diri peserta didik kita supaya anak terbangun rasa kejujuran, rasa dia berempati kepada orang lain, jangan suka membuli misalnya kan. Nah itu karakter ini dibangun fokus pada karakter, bukan sekedar tindakan. Dan yang terakhir Pak Ardian, apa Pak Ardian? Menguatkan dan fokus pada solusi. Menguatkan anak itu sendiri yang berlaku salah, lalu fokus pada solusi apa yang akan kita terapkan pada kesalahan dia. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, berikut kita lanjutkan perbedaan contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nih. Nah, perbedaan hukuman, kemudian konsekuensi, dan satu lagi restitusi. Kita bisa bedakan di sini
contohnya siswa sering tidak mengerjakan PR nih Bapak Ibu. Saya angkat kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kalau kita menjadi seorang yang kiblat kita pada hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit misalnya, ini masih hukuman. Silakan kamu berdiri di situ, kamu hormat bendera 10 menit, itu masih hukuman. Lalu guru marah dan murid menjadi takut. Bisa saja guru menjadi geram dengan anak itu, kamu lagi, tidak buat PR lagi, tidak buat PR lagi. Timbul emosi kita sebagai guru. Nah, ini yang tidak diharapkan. Jadi kalau hukuman itu menimbulkan kita emosi kita tak terkendali terkadang. Ya. Nah, ini terkadang nih mohon maaf ya, terkadang kita tidak menyadari itu Bapak Ibu. Kadang-kadang spontan saja terjadi ya. Iya, begitu. Lalu kalau konsekuensi diberikan, guru memberikan konsekuensi. Misalnya kalau dia sering tidak mengerjakan PR, konsekuensinya mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini malah anak seneng. Kadang-kadang malah dia memperbaiki kesalahan dia, tetapi malah justru dia, enak nih gue malah di luar, malah ngerjain PR. Harusnya aku ikut di dalam kelas belajar, tapi karena gara-gara tidak membuat PR, akhirnya harus mengerjakan PR dulu, baru boleh ikut. Nah, ini terkadang anak yang nyeleneh, anak yang punya perilaku terkadang masih belum ada datang dari motivasi dalam diri dia belum terbangun konsep untuk mendisiplinkan diri dia itu sendiri, ya. Nah, tentunya guru tegas dan siswa menghormati peraturan guru. Kamu tidak membuat PR, kamu kerjakan PR saat jam istirahat. Lalu kamu kerjakan 3 kali lipat ya. Masya Allah. Ini apakah seorang guru yang bijak Bapak Ibu kita begini? Nyata kita tidak bijak. Jadi kita harus coba kikis itu sekarang juga, karena ternyata itu sudah tidak sesuai lagi dengan zaman anak-anak kita sekarang. Nah, apa yang paling tepat yaitu kita lakukan dengan restitusi. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Kemudian guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa tersebut secara kekeluargaan atau komunikasi yang empati, sangat baik. Kita lanjutkan. Nah, ada posisi-posisi kontrol Bapak Ibu sebagai guru di sini. Dari posisi kontrol dalam restitusi, ternyata guru memiliki 5 posisi kontrol. Sekarang Bapak Ibu berpikir, saya termasuk posisi kontrol yang mana ya? Gitu. 1, guru sebagai penghukum. Kalau guru anak nggak bawa PR dihukum, anak terlambat dihukum, anak tidak bawa topi dihukum. Nah, ini guru sebagai penghukum. Jadi posisi kontrol kita nih sebagai pendidik, kita sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu anak merasa disalahkan, intinya kembali ke hukuman lagi nanti tindak lanjutnya, ya, pembuat rasa bersalah. Lalu yang ketiga, guru sebagai teman. Kalau guru sebagai teman, bisa jadi anak itu menjadi apa? Menjadi terdukung oleh dekatnya kita dengan dia. Kenapa kamu tidak membawa PR? Lain kali kamu harus tidak boleh begini lagi ya. Tidak dimarahi, tapi gurunya baik-baik sama dia, seolah-olah seperti teman. Nah, ini juga ternyata tidak baik. Posisi kontrol kita sebagai teman ternyata tidak baik. Lalu guru sebagai memantau kesalahan anak itu, siapa yang salah. Memantau terus, tapi tidak memperbaiki kesalahan anak itu dari hatinya. Nah, ini juga posisi kontrol yang kelima, kita tidak baik untuk melakukan itu. Nah, yang terbaik adalah Bapak Ibu diharapkan mampu menjadi seorang pendidik yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer kepada anak-anaknya. Jadi manajer itu bukan seorang pimpinan saja Bapak Ibu, kepala sekolah manajer, direktur itu manajer, tidak. Manajer di kelas, guru sebagai manajer juga tujuannya adalah kita memanage anak-anak kita. Apalagi dia yang melakukan kesalahan itu kita ajak komunikasi. Ini yang disebut guru sebagai manajer, ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol ini pada kasus
Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kan sering kali terjadi di anak-anak kita ya. Tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita sebagai penghukum, biasanya ada kata-kata yang dikeluarkan oleh guru sebagai posisi kontrol dia sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah. Lalu berdiri depan barisan. Dihukum dia. Karena penghukum kita. Berdiri kamu di depan. Ini masih posisi kontrol sebagai penghukum, muncul kata-kata seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah, bisa jadi gurunya akan berkata, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Kemudian Bu Guru kecewa sama kamu. Ini anak merasa bersalah. Ini guru pembuat rasa bersalah. Jadi anak makin terpuruk. Bukan diperbaiki kesalahannya, malah makin jadi dia. Gitu. Udah saking keselnya nih, kamu lagi, gitu ya. Berapa kali ibu sudah mengatakan. Nah ini Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu kalau posisi kontrol sebagai teman nih, coba Pak Ardi baca, apa kira-kira? Yang penting buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, ini guru sebagai posisi kontrolnya sebagai teman ya. Posisi kontrol sebagai teman muncul kata-kata, ayolah yang tertib, buat Bu Gurumu bangga, gitu ya. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi besok jangan salah lagi ya. Apakah itu memperbaiki besok harinya dia dijamin tidak salah lagi? Enggak juga. Tidak juga ternyata. Jadi ini yang disebut sebagai teman juga ternyata tidak baik. Malah menjadikan anak itu merasa ada yang membantu dia, ada yang merekrut dia, ada yang melindungi dia, ya kan? Akhirnya dia terbantu gitu. Tidak mengulangi, tidak memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Nih yang belum bicara Pak Haji Prai. Ayo Pak Haji Prai, baca Pak Haji Prai. dulu nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Iya, kalau guru sebagai pelanggar, terima kasih Pak Haji Prai. Muncul kata-kata dari guru, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensi yang harus kamu terima? Lagi-lagi hukuman kan? Di situ konsekuensi lagi, konsekuensi lagi. Nah, yang terakhir, inilah yang paling baik Bapak Ibu, jadilah guru. Posisi kontrolnya sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu, Pak. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu ini? Anak disuruh berpikir. Anak disuruh berpikir kritis untuk menyelami kesalahan yang dia lakukan. Ini yang disebut restitusi dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Insya Allah semangat ya Bapak Ibu, karena perlu proses. Insya Allah kita bisa. Lanjut. Nah, yang keenam, 2 materi lagi saya akan paparkan di sini. Keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Nomor 6, bagaimana kita sebagai seorang guru bisa membuat sebuah kesepakatan dan keyakinan kelas dengan anak-anak kita. Saya berharap Bapak Ibu nanti terapkan di kelas masing-masing, ya. Pak Ahdian, Bu Dewi sudah masuk ke kelas saya, ada tempelan-tempelan tuh. Itu anak-anak saya ajak untuk membuat keyakinan kelas bersama, lalu disepakati bersama untuk bisa diterapkan secara bersama. Apa sih keyakinan kelas itu? Coba kita lihat di sini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Coba nih Bapak Ibu dipikirkan. Mengapa disebut keyakinan kok bukan peraturan gitu ya? Nah, sekarang kita harus tahu kalau ada kata tanya di sini, kalimat tanya, mengapa kita memiliki peraturan untuk penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bu Orli, kira-kira apa manfaatnya tuh? Mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm saat berkendara kendaraan motor? Supaya apa, Bu Orli? Supaya tidak terjadi kecelakaan. Bagus Bu Orli. Supaya tidak terjadi kecelakaan. Supaya apa lagi? Supaya tidak ditilang. Supaya selamat, ya kan? Tidak ada musibah yang akan mengalami kita. Lalu yang kedua? Yang kedua belakang, Pak Roni, baca. Pak Roni tolong dibaca. Kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Apa kira-kira manfaatnya, Bapak Ibu? Mengapa kita disuruh memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Iya, agar terhindar dari penyakit, agar tidak kena debu, agar selalu bersih tangannya. Pinter ya Bu Tati. Ya kita santai aja ya Bu, jangan tegang. Mudah-mudahan ini masuk nih materi ini. Nah, ini tujuan kita melakukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Kalau peraturan itu kan panjang, harus diikuti, lalu sifatnya menghukum gitu ya. Sementara kalau kita katakan di sini keyakinan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Tujuannya adalah meyakini bersama akan muncul keselamatan di situ. Jadi keselamatan inilah yang disebut keyakinan. Yakin kita selamat dengan pakai helm. Yakin kita sehat apabila cuci tangan, pakai masker. Ya tidak? Iya kan? Jadi keyakinan itu sebuah kata yang abstrak tetapi mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal, berlaku untuk semua orang. Selamat, emang itu yang kita tuju. Sehat, emang itu yang kita tuju. Ya kan? Nah, untuk lebih jelasnya kita coba melihat di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana caranya ya membentuk keyakinan kelas di kelas. Ciri-ciri keyakinan kelas itu pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal yang diakui bersama. Kemudian yang ketiga dibuat dalam bentuk positif Bapak Ibu, bukan pakai kata-kata tidak. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu namanya negatif. Kalau keyakinan kelas tidak kita gunakan kata-kata negatif. Tolong diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Lebih halus bahasanya. Jangan katakan jangan buang sampah di situ misalnya. Itu kan kasar. Kita haluskan dengan bahasa buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada kata-kata yang negatif. Lalu yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya tidak usah banyak-banyak. Cukup 5, 6, 7 saja. Tapi diyakini oleh kelas kita itu bisa terpakai oleh komunitas kelas kita. Kemudian yang berikutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan oleh lingkungan komunitas kelas kita atau sekolah kita ini. Kita punya janji siswa. Janji siswa itu setiap hari Senin didengungkan oleh anak-anak. Itu keyakinan sekolah Bapak Ibu. Ternyata sebenarnya. Masih ingat apa itu janji siswa? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu yang pertama itu dan seterusnya ya. Nah, ini juga keyakinan sekolah. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi bukan orang per orang, bukan 5-6 orang, tapi kita libatkan komunitas kelas kita. Kalau ada 25, ya 25 anak itu mengajukan ide dan sarannya untuk kelas kita ini mau diciptakan seperti apa. Seperti itu. Nah, ini contohnya pada saat kegiatan membuat keyakinan kelas 6A, kelas saya sendiri, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama saya berdiskusi tentang peraturan. Peraturan-peraturan apa yang apa saja yang ingin kalian ciptakan di kelas ini? Apa saja yang kalian inginkan dari kelas ini? Nah, itu kita diskusi sama-sama. Oh Bu, saya ingin kalau ibu sedang menerangkan, teman-teman diem. Saya ingin kalau anak-anak membuang sampah pada tempatnya misalnya. Oh, saya ingin kalau jam istirahat tidak ada yang main HP misalnya begitu. Yang kedua, setelah berdiskusi tentang peraturan, kita rumuskan. Peraturan menjadi sebuah keyakinan. Jadi datangnya dari peraturan dulu. Aturannya apa? Aturan main yang akan kita terapkan di kelas kita. Lalu kita adakan perumusannya, merumuskan keyakinan kelas dengan cara memberikan secari kertas satu persatu untuk bisa ditempel di sini. Nah, saya buat keyakinan kelas 6A ini terdiri dari 30 anak. Masing-masing anak punya ide. Satu-satu mereka menulis apa yang mereka inginkan dari kelas mereka. Bapak Ibu coba ya di kelas masing-masing nanti, insya Allah anak-anak antusias dan mereka kita coba kembalikan keyakinan kelas masing-masing. Nah, ini contohnya nih Bapak Ibu, keyakinan kelas 6A SDN Durikepa 13 kita bisa buat dengan model yang lebih menarik ditempel di kelas kita. Pertama, disiplin waktu.
Yang kedua, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Saling menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Saling menghormati sesama. Kemudian saling membantu dan bekerja sama. Apabila ada anak yang kesulitan, ada anak yang sakit, temannya bantu. Kemudian menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Nah, ini budaya Bapak Ibu. Kita budayakan anak-anak kita supaya kalau kita sedang bicara, mereka diam. Yakinkan dengan keyakinan kelas ini. Saat ibu sedang bicara, kalian diam. Apa keyakinan kelas kita? Ini loh. Kalau mereka melanggar, kita masukkan lagi keyakinan kelas kita ini. Memang berat Bapak Ibu, nggak langsung ujuk-ujuk jadi, enggak. Tetapi perlu juga proses juga. Kadang-kadang anak-anak masih juga bicara walaupun keyakinan kelasnya sudah dibuat ya. Nah, ini kembali lagi ya, kita tidak boleh bosan tentunya. Terus menggali potensi-potensi mereka, karakter-karakter baik mereka supaya yang buruk itu bisa terus baik gitu. Lalu selalu menerapkan 7S, karena budaya 7S yang di depan gerbang sekolah kita ini 7S Bapak Ibu. Ayo kita terapkan di kelas kita. Senyum, sapa, salam, sopan santun, sabar dan syukur. Dan terakhir, gemar membaca tentunya, menulis sebagai budaya literasi. Ini bisa ditiru, tapi jangan langsung ditempel begini. Kita ambil dari suara hati anak-anak dulu. Kalau yang sama kita satukan gitu ya. Ini Bapak Ibu untuk membentuk keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nanti bisa dibentuk keyakinan kelas 4A, keyakinan kelas 5C, misalnya dengan Bu Tati, keyakinan kelas 1A, 1B. Indah sekali kita kebersamaan kita di sini. Baru kita akan membuat keyakinan sekolah kita itu apa secara universal. Begitu. Dan terakhir adalah saya akan jelaskan tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, tadi sudah di depan sudah saya juga paparkan apa itu restitusi yang dibaca oleh Bu Erni tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kembali lagi saya hadapkan kepada satu fenomena bahwa disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Jadi budaya positif sekolah ini akan tercipta apabila disiplin positif anak-anak kita terbangun. Gitu. Konsep disiplin positif yang dimaksud adalah membimbing murid menumbuhkan disiplin diri. Karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka, jika tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan dia gitu. Jadi kemerdekaan anak di sini. Konsep ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin diri diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka. Kurikulum merdeka menuntut murid untuk merdeka. Merdeka di sini dalam hal mampu membuat seseorang menggali kekuatan atau potensinya untuk suatu tujuan yang bermakna, ya. Disiplin diri merupakan kemampuan mengontrol diri, menguasai diri, serta melakukan disiplin diri kepada murid melalui segitiga, menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Dan terakhir, kita dapat melakukan disiplin diri kepada murid kita melalui segitiga restitusi jika murid tersebut melakukan pelanggaran keyakinan kelas yang sudah kita buat. Gitu Bapak Ibu. Kemudian selama ini kebiasaan kita adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman gitu ya. Perhatian kita cenderung pada kesalahan yang dilakukan dengan mencari cara bagi mereka daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Nah, ini pengertian saya segitiga restitusi tadi sudah. Kembali ke sini. Nah, ini yang dinamakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Bentuknya segitiga, terdiri dari yang pertama menstabilkan identitas. Jadi anak diajak dulu, mengapa kamu tadi berdiri di lapangan? Mengapa kamu tidak mengerjakan tugas PR? Jadi kita tanya dulu, menstabilkan identitas anak. Lalu setelah ini, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa kesalahan yang kamu sudah lakukan? Kita tanya tuh. Kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Oh Bu, saya tidak membawa bahan-bahan praktik untuk ujian praktik IPA, misalnya gitu.
Ya Pak Ian ya, terjadi ya, anak sudah ujian saja masih tidak membawa, padahal sudah dikomunikasikan berulang-ulang oleh gurunya. Lalu yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan kelasnya, kita semua memiliki motivasi internal. Nah ini kita bangun mulai dari kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, gitu kan. Kalau disuruh mengikuti aturan, misalnya guru dalam hal memberikan tugas-tugas harus kita lakukan dengan baik. Kalau ada keyakinan kelas itu berarti dia sudah melanggar, maka dia harus menyadari bahwa dia sudah melanggar keyakinan kelasnya. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini saya mencoba membuat restitusi bersama murid saya. Pertama adalah di sini melakukan validasi tindakan yang salah ya. Saya tanya dulu apa yang kamu lakukan tadi yang sudah saya sampaikan ya. Kemudian kita lakukan yang kedua, dan yang terakhir adalah membuat keyakinan bersama dan dia memperbaiki kesalahannya, ditantang. Apakah kamu bisa memperbaiki di kemudian hari? Apa yang bisa kamu lakukan di kemudian hari agar kamu bisa tidak dihukum lagi misalnya. Ya, ini contohnya Bapak Ibu. Lalu berikutnya ini contoh dalam videonya. Silakan disimak bagaimana cara saya menangani seorang anak. Waalaikumsalam. Ya, kita bawa ke satu tempat, kita ajak bicara anak itu. Tidak mengabulkan panggilan. Kenapa kamu di rumah memberikan penjelasan seperti itu? Ya, ini anak IC lupa membawa topi dan dasinya. Lalu dia mengemukakan alasan dia kenapa lupanya. Apa sikap yang harus IC berdiri di lapangan tapi tidak berdiri di tengah teman-teman lalu yang itu salah. Mengakui kesalahan itu. Apa yang bisa IC perbaiki? Mengajak anak berpikir untuk merenungi kesalahannya lalu mencari solusi. Solusi apa yang akan dia lakukan di kemudian hari, Bapak Ibu? Perbaiknya itu tidak hanya saat saya hari ini sama seperti itu. Kalau saya berbuat sama seperti itu, mungkin saya tidak boleh lupa lagi. Saya harus siswa yang baik terpilih. Intinya isinya dari yang kesalahannya ya karena di kemudian hari kita berharap kita isi sendiri sambil orang siap berjanji, siap memperbaiki itu dari si keyakinan proses apa sih pakaian dengan terpilih. Kemudian kelasnya di kelas 6A semua keyakinan kemudian ya luruskan nih buat semangat bersama itu tidak harus dihukum lebih terus besok dia berdiri lagi sampai lama. Jadi diri saya sendiri dan saya yang harus berbalik. Nah ini Bapak Ibu,
bagaimana cara kita melakukan segitiga restitusi kepada anak-anak didik kita yang melakukan kesalahan. Insya Allah dari terbangunnya komunikasi secara individu, anak diajak komunikasi secara face to face gitu ya. Ini akan terbangun kesadaran dari diri dia bahwa dia akan tidak mengulangi kesalahannya. Ini contoh yang kedua, siswa tidak membawa tugas. Nah ini Kelvin, siswa 6A, dia tidak membawa tugas kertas karton, lem, gunting untuk membuat bangun ruang kubus saat itu. Lalu saya lakukan segitiga restitusi untuk Kelvin, anak didik saya. Saya bangun kesadaran dia agar dia menyadari mengapa dia tidak membawa tugas, apa alasannya dan seterusnya. Kamu lupa melanggar duit, coba berikan alasan kamu bisa lupa kamu mengandalkan kakak kamu setelah SMP ini dari mama. Setelah itu mama kamu balik lagi ke rumah, baru anak kamu juga jadi setelah mama dari SMP dan balik kuenya kasih aja. SD sekolah siapa sudah menyiapkan alas sudah siap tadi mama tapi karena ada foto jadi lupa manusia dan lupa ya dari ya demikian ya Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi pada kasus yang berbeda. Nah ini harus saya laporkan kepada fasilitator saya saat itu, karena tugas ini betul-betul memang harus diaktualisasikan. Jadi ada kasus, kita lakukan sebuah penerapan segitiga restitusi, langsung kita praktikkan pada anak yang melakukan kesalahan tersebut. Alhamdulillah ada titik feedbacknya Bapak Ibu, walaupun sedikit ya, tidak sempurna sekali, tetapi minimal dia sadar akan kesalahan dia dan dia tidak akan mengulangi perbuatan dia lagi. Nah ini saya skip. Terakhir dari saya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik tentunya. Kita sebagai guru dituntut untuk terus meningkatkan profesi kita menjadi seorang yang lebih profesional lagi, dan di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya sebagai manajer tadi yang sudah saya jelaskan. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang emong. Among itu adalah posisi manajer Bapak Ibu yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara puluhan tahun yang lalu. Ternyata pola pikir Ki Hajar Dewantara itu masih terus bisa diaktualisasikan di era sekarang ini. Nah itulah yang hebatnya dari tokoh pendidikan kita, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, menjadi insan yang merdeka, dan menjadi insan yang bertanggung jawab. Harapan saya mudah-mudahan diseminasi singkat yang saya lakukan ini, mudah-mudahan ada sedikit ilmu berbagi kepada teman-teman. Walaupun hanya sekedar penyampaian saya yang masih banyak kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Salam merdeka. Semangat sore, 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 sore. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian dan penuh materinya hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.